itu pertama kali yang ada di situ namanya Kiai Amin. Kiai Amin itu julukannya Mbah Cemeng. Julukannya Mbah Cemeng, lakop gitu. Terus orang Madura Sumenep yang datang di Pasuruan buka pesantren. Pesantren besar itu dulu. Ribuan santrinya itu. Terus Kiai Cemeng ini tiap Ramadan itu itikaf di masjid Jamek Pasuruan, mulai malam 21 Ramadan sampai hari raya. Itu tidak pernah telat, istiqomah itikaf di masjid Jamek. Setelah itu Kiai Cemeng ini kalau nggak salah ceritanya 23 apa 25 malam 23 malam 25 Ramadan itu ada surban yang terbang di atas masjid di dalam masjid ini, sehingga orang itu berebut surban itu. Ya ulama juga golongan habaib sama merebut. Tapi Kiai Amin ini tetap istiqomah duduk di depan pengimaman masjid. Kalau mau dipegang surban ini lari ya mas. Akhirnya langsung jatuh di kepalanya Kiai Amin. Begitu jatuh langsung mengikat, melingkar kayak orang imaman itu, kayak orang surbanan. Akhirnya semasjid ini merasa terharu, heran, kenapa kok ini yang datang? Siapa orang ini? Terus langsung dibawa sama orang, langsung dipikul. Tanyain rumahnya di Kalisangit. Ternyata kiai besar ini, pesantren santrinya banyak. Dan di situ kekurangan air rasanya di daerah Kalisangit. Kiai Amin ini punya sepupu namanya Surga Surgi. Surga Surgi itu jadi adipati. Adipati di Pasuruan. Kalau sekarang Kabupaten Bupati sekarang. Itu sepupunya sekarang besarannya di belakang masjid. Di belakang masjid Jamek. Yang pernah ke masjid Jamek Sarian sih? Pernah. Oke, Hamid. Nah, di baratnya Kiai Hamid itu kan ada kayak model semacam rumah itu. Kan banyak pesan di situ besarannya Surga Surgi. Surga Surgi orang dua. Surga itu kakaknya, Surgi itu adiknya. Di situ juga besarannya. Pernah jadi adipati Kabupaten Pasuruan ini. Suatu saat ini mengunjungi sepupunya yang namanya Kiai Amin ini. Datang di daerah sana kekurangan air, terus bicara yang namanya surganya, iya Surgi itu adiknya surga. Kalau kamu kekurangan air di sini aja loh, jadikan sumur, langsung pakai kaki macam ini digedruk gitu, terus keluar air, sehingga jadi kayak model terumpang. Terlalu banyak air itu sama Kiai Amin, diambilkan beduk itu loh. Apa tuh kata Jawa Barat, Jawa sana. Dari aren itu loh, sapu lantai itu loh, apa sapu lantai. Kayak duk itu ya. Memang duk namanya duk dari bahasa Jawa. Diambilkan itu langsung disumpah. Akhirnya kecil. Terus jadi kolam di situ. Untuk wudhu, untuk mandi bagi orang anak-anak santri yang mau sholat, mau apa pakainya wudhu di situ. Terus air ini, nggak tahu bahwa air ini disebut sama orang-orang itu namanya air penawar. Artinya penawar apa? Penawar apa saja. Setelah itu orang banyak hutangnya atau apa mau dibunuh orang, suruh mandi di situ itu
aman, selamat. Umpamanya sekarang yang muda-muda ini kepingin nikah, temu cewek ditolak, mandi di situ, langsung cari. Ini kisah nyata itu, bukan bukan apa namanya, banyak orang yang artinya itu waktu itu sekarang masih ada orang yang apa ya istilahnya pernah mandi di situ atau ketika dulu dibangun itu masih ada sebagian ada orang. Terus setelah itu ada orang datang, saya mau dibunuh orang. Sama kiai itu suruh kiai mandi. Yang tadi mau membunuh itu bisa nangis-nangis, minta maaf justru. Yang mau membunuh itu minta maaf. Jadi istilah air itu air penawar. Itu kisah nyata sendiri ayah saya sendiri. Ayah saya itu ketika penjajah Belanda, ayah saya pergi ke situ ke namanya Kiai Ilyas. Sariannya juga di situ. Sampai di Kiai Ilyas mau pulang di tengah jalan itu ada Belanda banyak. Kembali ya dengan santri satu ya. Bilang, "Bah, banyak Belanda di jalan. Saya takut mau pulang." Marah. Namanya Kiai Ilyas marah. Belanda ditakuti. Sudah pergi, ayo mandi itu, mandi. Pergi sana. Kayaknya saya dengan santri satu itu mandi. Terus jalan. Padahal ya gemetarnya setengah mati katanya. Mau disuruh jangan sampai kembali. Kalau kembali kamu saya bunuh sendiri katanya Mbak. Saya pulang. Gemetar. Belanda semuanya Belanda, ratusan Belanda di situ itu kaku semua menghadap ke atas. Dilewati gitu. Biasa. Kaku. Jadi di situ itu disebut air penawar gitu. Nah, setelah selesai namanya kan penerusnya dari Ki Amin itu Ki Ilyas. Ki Ilyas itu adiknya kakek saya. Namanya Ki Ilyas, kakaknya itu kakek saya namanya Ki Abdul Qadir. Yang meneruskan pesantren itu Ki Ilyas. Ki Ilyas punya anak satu namanya Ki Jabir. Ki Jabir gak pernah ngaji, gak pernah mondok, gak pernah apa. Sehingga vakum pesantren. Gak ada penerusnya. Karena ayah saya sudah di sini buka pesantren juga. Dari sana sudah nggak ada pesantren. Barusan berapa tahun ini saya buka lagi, saya bikin majelis taklim di situ. Ya alhamdulillah sekarang masih ramai juga, bisa ramai kalau malam itu untuk majelis taklim. Itu kalau sejarah urusan air tadi semacam itu. Setelah itu saya buka, saya bangun musola. Musola itu dari apa namanya itu kayu, kayak cangkruan, kayak cangkruk. Nggak ada sumur, nggak ada apa. Terus saya punya minat bikin gelombang lagi kayak seperti itu. Saya bikin gelombang tapi air itu mengambil dari sungai. Saya beton ini semua pakai lulu PC itu, semen dengan pasir. Udah nggak ada air, nggak ada apa. Terus dari sungai saya salurkan ke dalam. Begitu saya salurkan ke dalam ini, selesai bangunan, saya suruh kuras. Jadi kuras bersihkan itu. Begitu dibersihkan tuh nggak habis-habis air itu. Ternyata tadi yang saya cor itu ada berlubang-lubang ini di bawah, kecil kayak gini. Coba sama anak-anak disumpet, begitu disumpel ini, begitu dilepas ada 1 meter ke atas gitu. Langsung hancur, terus 1 meter. Setelah itu ya tetap terus mengalir dari sungai, tetap ke sungai. Ini juga keluar dari bawah. Ketika pertama kali saya buka hall akbar, saya berpidato di depan masyarakat. Ya ribuan orang yang datang, memang itu tempat keramat asalnya itu. Orang-orang keramat, bukan tempat keramat. Orangnya ini keramat, dikasih karomah oleh Allah. Saya cerita, ini begini ceritanya.
seperti tadi itu cerita permulaan ada mata air di situ. Setelah itu saya bilang nanti kalau selesai khol barangkali ada yang sakit, barangkali ada apa, silakan sudah berebut mandi di situ, saya gini. Ternyata ada orang di daerah Pasuruan Utara sana dekat dengan laut. Itu tangannya ini membengkak besar. Ke dokter juga ke dukung alternatif segala macam sudah beberapa bulan nggak sembuh-sembuh. Begitu kedengaran saya berpidato dan cerita tentang itu, nyoba langsung masuk orang ke dalam air. Subhanallah, dari khol ini pulang sebelum nyampe di rumah ini langsung ini pulih kembali. Dan yang rasa sakit, rasa nyeri tadi yang bengkak itu hilang semua. Itu satu. Terus nyebar sudah berita ini nyebar kemana-mana. Sampai orang Surabaya itu nggak bisa jalan 6 tahun. Dengar itu dibawa ke sini, naik mobil, dibopong, dimandiin. Setelah itu pulang. Kedua kalinya datang ini sudah bukan dibopong lagi, malah jalan cuma dituntun aja. Sampai 3 kali, 4 kalinya itu nyupir sendiri dari Surabaya. Ini subhanallah kami. Makanya saya takut syirik, orang-orang saya bilangin bukan ini yang menyembuhkan tapi Allah yang menyembuhkan, kan gini kan ada tulisan itu. Nah, gitu. Banyak orang situ sekelilingnya kita juga banyak gitu yang nggak bisa jalan kena stroke. Mandi di situ subhanallah. Sama Allah itu dikasih sembuh semua. Itu karena apa? Karena Yai Amin apa karena surga-surgi? Loh, kan yang keluar, yang mengeluarkan tadi itu surga surgi. Cuman yang keramat di situ itu namanya Ki Amin. Ki Amin tadi ini belum terusannya belum ada ya barusan ini. Ki Amin ini kan punya surban tadi yang disebut surban Lailatul Qadar. Ini cuman istilah. Ada surban Lailatul Qadar itu ketika karena turunnya itu tanggal 23 apa 23 apa 25 itu lupa saya itu yang cerita nenek saya, artinya ibunya ayah saya itu yang cerita. Setelah itu begitu mau wafat punya anak cuma satunya namanya itu Nyai Tufah. Nyai Tufah itu suaminya namanya Kiai Nur Hasan tapi Tufi di Mekah sana. Nyai Tufah ini punya anak 3, Kiai Abdul Qadir, terus Kiai Ilyas, Nyai Husna. Begitu menjelang wafat, yang namanya Ki Amin wasiat, langsung dimasukkan, kalau orang barat tuh bilang besek ya, nanti besek, tumbuh, apa orang barat, tumbuh itu, nggak ngerti besek, kayak tempatnya tapi dari apa? Iya, dari bambu itu namanya besek kan itu. Apa Pak? Bahasa kulonan apa itu jadi besek itu. Gak ngerti. Ya situ wis kayak odai tapi. Langsung sorban itu dimasukkan itu diikat. Wasiatnya gini. Jangan sampai sekali-kali cucu saya membuka dia. Iya cucu saya membuka ini. Karena cucunya kan laki-laki, anaknya cuma perempuan satu. Langsung ini digantung di atas aspes itu. Dulu kan masih apa namanya itu, pian dulu itu namanya, pian langit-langit sampai atas. Udah nggak ada yang berani buka. Ketika anaknya yang namanya Nyai Tufa ini wafat, dapat 7 hari, yang paling tua ayah saya. Ayah saya bilang sama santri itu, ambil itu. Karena ayahnya saya, kakek saya nggak berani kan dulu karena wasiatnya itu adalah cucu itu, nggak berani ambil. Ayah saya bilang, turunkan. Begitu diturunkan dibuka, isi catatan santri. Sorban tadi nggak ada. Di dalam itu isi catatan santri semua. Mulai awal bikin pesantren sampai tufi itu ada namanya. Katanya saya usah apa ini catatan.
dimasukkan lagi, diikat, suruh letakkan lagi di atas. Terus adiknya ayah saya masuk ke rumah itu, bilang namanya Ridwan, ambil itu besek. Oh, saya takut kan, udah ambil nyuruh santri itu. Akhirnya nyuruh santri diambil, dibuka, isinya keris 3. Catatan santri tadi hilang. Padahal belum pindah ya saya itu. Duduknya belum pindah ketika itu. Karena ya saya paling tua dikasihkan pada ayah saya. Ya kan? Sampai aja yang bawa, enggak, itu urusan kamu, itu warisan kamu sudah itu. Bawa. Nah, terus diikat lagi, coba, letakkan lagi. Terus sepupunya, anaknya Ki Ilyas tadi, cuman satu itu, namanya Jabir. Jabir ini masuk, bilang, Bir, ambil itu. Enggak Kang, saya takut Kang. Udahlah nyuruh itu, suruh ambil. Jadi naikin lagi. Padahal belum pindah orang 3 ini, belum pindah duduknya. Begitu diambil di atas, ini ayah saya yang cerita itu. Begitu diambil, dibuka isinya surban dengan Quran. Padahal tadi kan keris yang sudah diambil kan sudah kosong ini. Diletakkan lagi, ada surban tadi, surban yang namanya surban Lailatul Qadar itu ada. Dikasihkan kayak sayanya, ini sampean aja yang pegang. Oh enggak, karena kamu enggak pernah ngaji itu apa, makanya kamu dikasih Quran dan surban. Biar kamu di musola tepatnya, kata saya begitu. Paling takut kayak saya. Akhirnya itu dibawa. Nah ini kurban ini subhanallah, surbannya ini punya karomah di situ. Jadi umpamanya saya pernah sendiri menyaksikan sendiri, bukan katanya kalau itu. Saya sendiri disuruh ayah saya ketika di sini akan ada ishari. Ishari se-Jawa Timur ada di rumah saya. Itu gelap juga. Memang musim hujan. Gelap, saya disuruh pergi ke Jabir. Bilangin nanti ada ishari ini, gimana kalau hujan? Datang. Nggak ada orang yang berani ngetuk pintu ke Jabir itu, nggak ada yang berani. Langsung udah gedor. Saya buka, kamu ada apa? Saya suruh ayah saya, nanti malam akan ishari, takut hujan, ini petang. Sudah, pulang ikut di belakang saya, membawa surban itu, langsung di sini kan. Subhanallah, belum melangkah saya langsung angin besar, padan, langsung terang-terang itu hilang yang namanya itu mendung itu hilang. Ini subhanallah itu. Jadi Jabir ini, kayak Jabir agak ada agak ada tingginya juga ada orang. Kalau umpamanya ada orang repot, terus gak minta izin atau apa, minta saran kepada orang lain, oh sehari semalam hujan terus. Langsung itu digini kan, hujan, nggak ada berhentinya. Tergantung niatnya nih berarti. Iya, itu tergantungnya. Saya jalan gini kan becek, jalan kan. Asalnya belum saya aspal dulu itu becek kan, nggak bisa mobilnya. Saya mau pulang itu, saya titipkan sepeda masih jauh itu, berapa setengah kilo. Bilang, Jabir, ini becek, nggak bisa loh sandal saya. Sudah pulang, nggak apa-apa, pulang. Pulang itu langsung padat ini. Tapi di belakang saya ya banyak itu langsung kena lumpur di belakang saya. Tapi saya yang jalan tuh enggak apa-apa. Itu minal karomah di situ. Jadi ada keramatnya. Apalagi Nyai Husna itu lumpuh. Tidurnya ada di khusus tempat tidur. Namanya orang sini itu judang namanya. Enggak ada musim kayak lewa, kayak semangka, minta sama santri. Saya kepingin semangka, saya beli lewa sekarang. Di mana Nyai adanya? Di sini nggak ada Nyai, belum musim, orang belum nanam. Setengah jam dari dia minta ada orang yang mikul ngasih apa yang diinginkan. Saya ingin burung berkuku, akan saya panggang. Mau cari kemana Nyai burung berkukunya? Belum selesai bicara nih datang burung, langsung ke tangannya. Ini sebelah. Itu memang tempat keramat dulu di situ. Kan orang-orang itu juga takut semua, ngerti ke sejarah di situ sekeliling itu. Cuman memang nggak saya orbitkan itu karena
Sekarang pewarisnya kan nyampe ke saya itu. Pewarisnya yang untuk, makanya saya buka kalau saya bangun itu untuk majelis taklim aja. Entah kalau Anwar ini besok mau ada di situ ya biar buka di tengah alas itu. Kan ya Yamin itu, Mbak Cemeng itu nggak mau bertetangga. Ya takut hibah, takut ada hasut ke orang, jadi memang menyendiri orangnya. Tapi sekarang santri alias ini, pondok alias ini, Kiai Yasin itu santri situ, alias ini arang-arang itu. Kiai Yasinnya itu santri Padepokan itu. Nah, apalagi yang ditanyakan, itu sekilas cerita keadaan di Padepokan. Memang banyak itu cerita-cerita antik itu banyak di situ. Sekarang serbannya masih ada. Serbannya. Oh sebenarnya nggak ada, langsung begitu Ki Jabir wafat langsung rapuh kayak jadi debu gitu. Begitu wafat langsung diambil sudah nggak kena, sudah kayak debu sudah. Tinggal wafat itu. Kalau airnya. Itu tetap air aja. Tadi kan Mau dibuat asap. oh nggak ada. Yang Enggak. Tapi ono sih an. Lagi nonton. Nggak ono belas itu. Otoritas. Rusuh kabeh. Asap nih. Nggak tahu dia anu apa be wong-wong. Nggak tahu dia begini itu. Nggak tahu di bener. No, di saya ini ketua ini loro. Tidak ngereken. Itu berapa tahun itu nggak dikuras nggak apa nggak dilihat itu. Sampai pecah-pecah kan banyak yang pecah itu. Saya sendiri juga males nggak pernah ke situ lama. Nggak ada lihat. Apa korono? Sawal tok ya lho rono, mari gue gak tau rono. Terus apa hubungannya Yai Amin kali surga surgi itu apa dan keluarga. Misanan, sepupu. Jadi sama-sama surga-surgi ini adalah orang Sumenep juga. Sepupunya Ki Amin ini. Ki Amin lari ke sana jadi kiai, surga-surgi ini ada di Adipati. Jadi Kanjeng Pangeran. Kanjeng Pangeran itu istilah dulu, kalau sekarang bupati. Bupati. Ya pesariannya di belakangnya itu, belakangnya Ki Hamid di baratnya. Kan kayak pesarian kerajaan kan itu, ya kan ditutup. Itu surga. Terus nopo konten masyarakat sing beranggapan nopo tempat niku mboten sae nopo mboten. Oh, mboten. Mboten wonten. Semuanya orang justru malah mendukung semua karena sudah tahu ceritanya. Sebab masyarakat sekitar situ sampai kiai-kiai yang besar di situ, santri di situ, santri apa? Santrinya Ki Amin itu. Santrinya Ki Amin sampai diteruskan sama Kiai Ilyas itu. Berarti Kiai Amin pendiri, kemudian Yai Ilyas menantu. Utuh. Bukan cucu. Kiai siapa? Ki Amin punya anak namanya Nyai Tufa. Nyai Tufa ini suaminya namanya Nur Hasan. Nur Hasan ini yang meneruskan pesantren itu dulu. Begitu pergi haji, Tufi di Mekah. Setelah itu ini menjanda terus, ini punya anak 3 itu. Anaknya 3, Ki Abdul Qadir, Ki Ilyas, Nyai Husna itu. Setelah itu diteruskan oleh Kiai Ilyas. Karena Kiai Nur Hasan yang meneruskan tadi sudah tufi di Mekah. Kiai Ilyas meneruskan anaknya itu. Anaknya Kiai Ilyas namanya Kiai Jabir, gak pernah mondok, gak pernah ngaji, bahkan gak bisa meneruskan, vakum pesantren. Cuman Kiai Jabir itu nggak ngaji, ya nggak sekolah, nggak apa, tapi punya karomah dari surban tadi, karomahnya itu. Tuh, Kiai Jabirnya semacam itu. Putrane pun Yai Ilyas wonten pinten? 1 Kiai Jabir aja. Yai Jabir sepupune Apa? Kalau Kiai Qadir punya anak 2 namanya Muhtor apa saya, terus Ridwan. Terus ya Ilyas punya 1 namanya
Jabir. Jadi Jabir nggak punya saudara, nggak punya keturunan, tunggal itu. Nah, begitu semuanya mati, akhirnya warisan ke saya, turunnya ke saya semua itu. Jadi yang satu dari anaknya paman saya namanya Ridwan ada, tapi dijual semua sudah di sana. Tapi tinggal milik keluarga saya yang di situ. Hanya terus tak bikin musola, bikin pesarian tak benerkan. Karena banyak orang Jawa Barat, Jawa Tengah, dari Madura banyak yang bermalam di situ. Ya, istilahnya telakat itu loh, orang-orang telakat itu banyak dari luar itu di situ. Kalau sampai kepingin cepet jodoh itu telakat di situ, oh sehat mandi lagi nanti. Belum bang itu, nggak ngoleh gitu. Sekarang yang megang sendiri. Oh loh, yang megang itu sekarang saya, yang mengelola saya. Cuman saya kan bikin kepengurusan, ada ketua, ada kan ada di anu itu, ada apa Masalah. di musola itu kan ada itu. Saya bikin itu biar orang semangat dan saya serahkan kepada semua masyarakat biar masyarakat ini guyup jadi satu. Nanti kalau saya semua yang menangani, orang-orang kan mundur. Tapi saya serahkan semangat semua ya. Kamu jadi ini, jadi ini, jadi ini. Ayo ini kelola bagaimana yang bagus. Kelola orang-orang yang jaga. Biasanya saya malam minggu saya adakan majelis taklim. Ya. Kalau saya nggak datang ya Anwar. Di setiap 1 minggu sekali ada majelis taklim. 1 minggu sekali. Tapi tiap malam itu di situ ada orang yang bersolawatan. Tiap malam. Tiap malam satu grup gitu ada pimpinannya untuk solawatan di situ. Jadi kalau malam begini nggak sepi di situ rame. Kalau siang orang kerja semua, ya, kerja ke sana. Kalau malam habis maghrib terus nanti sampai jam 3 malam sampai subuh itu banyak. Makanya tak bikin itu kamar-kamar di utara Kuta 2. Itu kalau orang dari luar kota ingin bermalam seminggu atau 5 hari ya bermalamnya di situ. Dulu nggak ada orang yang berani masuk situ karena hutan. Setelah langsung saya wafat ini. Mates apa kan? Mboten ngampung model. Oh. Lelek umpaman dikek saudaraan biasa mboten iso. Mboten saged. Dados kaya wau niku tambane kuningan sing anu. Terus sisine nggih. Saya mboten ketepaan sisine salah ngoten. Mboten lek umpaman sampean mboten nganu ding ngriko kalau kek saudaraan ding ngriko mboten Mboten kuat. lihat suhu panas sing mboten lihat. Kurang panas. Nggih. Berarti panasan LPG. Nggih. Gitu, nggih. Niku alih fungsi dari pesantren ke padepokan pada periode kapan ini? Gimana? Alih fungsi dari pesantren ke sebuah padepokan itu pada tahun berapa? Loh kalau jadi padepokan barusan ini karena dulu itu kan masih istilahnya milik orang 3. Milik Ki Jabir, milik ayah saya, terus milik paman saya itu adiknya ayah saya. Tapi kan nggak di istilahnya nggak dibangun nggak apa, dibiarkan gitu saja. Setelah itu Pak Jabir mati, itu sudah milik orang 2, milik ayah saya dan milik adiknya. Setelah itu milik adiknya ini dijual semua, tinggal milik ayah saya. Begitu tinggal milik ayah saya kan masih ada ayah saya kan nggak berani untuk model-model. Begitu ayah saya meninggal dan saya buka namanya padepokan itu. Ya barusan ya saya yang buka nama padepokan itu. Ini kan tahun pinten. 9 nanti. Hah? 2009 katanya. Tahun pira ke pokok iya pokok di bawah 2010. 2009 ya. Ayah saya itu meninggalnya 2006. Dari ayah saya itu mungkin 3 tahun atau 2 tahun yang saya buka itu. Dari 2006. Karena waktu ada ayah saya kan nggak berani ngelangkai itu model. Begitu ayah saya mati meninggal karena ini sudah murni milik keluarga saya. Langsung saya kelola.